slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever. Indonesia versus Mali, 2 laga, 1000 cerita, dan hubungan yang tak lagi disebut uji coba. Masih teringat jelas bagaimana suasana Stadion Pakansari membara beberapa hari lalu. 2 laga uji coba antara Indonesia U22 dan Mali U22 yang pada awalnya dianggap hanya sebagai bagian dari persiapan biasa, tiba-tiba berubah menjadi sebuah drama emosional yang tak seorang pun duga. Sebuah kisah yang merekatkan 2 bangsa, 2 budaya, dan 2 tim yang datang dari latar berbeda, namun pulang dengan cerita yang sama, bahwa sepak bola lebih besar daripada sekadar skor. Tidak ada yang menyangka kunjungan Mali ke Indonesia akan menjadi perjalanan yang mengubah cara mereka memandang negara ini. Mereka datang sebagai lawan, mereka datang untuk bertanding, untuk menguji kekuatan dan mungkin memberikan sedikit pelajaran. Namun, mereka tidak tahu bahwa Stadion Pakansari bukan sekadar lapangan dengan garis putih dan rumput hijau. Mereka tidak tahu bahwa stadion itu adalah rumah bagi jutaan hati yang berdebar, rumah bagi semangat yang tidak pernah padam, rumah bagi cinta yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan mereka tidak tahu bahwa begitu mereka melangkah ke ruang udara Indonesia, mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih hangat daripada sekedar sambutan tuan rumah. Mereka akan menemukan senyum, tangan terbuka, doa, bahkan cinta dari orang-orang yang mungkin sebelumnya mereka tidak pernah kenal. Inilah cerita itu. Cerita tentang Indonesia versus Mali. 2 laga, 1000 sudut pandang, 1 pengalaman yang akan dikenang lama. Bab 1. Ketika Mali datang, Indonesia menyambut bukan sebagai lawan, tapi sebagai tamu kehormatan. Biasanya tim tamu datang dan hanya disambut oleh panitia pertandingan, mungkin 1-2 ofisial federasi, lalu menuju hotel. Prosedur standar, biasa, hambar. Tapi hari itu semuanya berbeda. Ketika rombongan timnas Mali U22 tiba di Indonesia, beberapa warga lokal, anak-anak kecil hingga orang tua menyambut mereka dengan senyum yang tak dibuat-buat. Ada yang melambaikan tangan, ada yang berteriak kecil, "Welcome to Indonesia." Bahkan ada yang sekadar mengangguk sopan sambil membawa bendera kecil. Mereka tidak menyambut Mali sebagai lawan. Mereka menyambut Mali seperti menyambut tamu kehormatan yang datang dari jauh. Dan disitulah para pemain Mali mulai merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang hangat, sesuatu yang jarang mereka temukan saat menjadi musuh di lapangan luar negeri. Mungkin itu hanya awal, mungkin itu hanya permukaan, karena yang terjadi setelahnya jauh lebih menyentuh hati. Bab 2. Laga pertama, Mali menang, Indonesia belajar, tapi supporter menang segalanya. Kick-off laga pertama dimulai. Dalam hitungan menit, betapa terlihat jelas Mali lebih siap. Kecepatan mereka menusuk, fisik mereka kokoh, kombinasi mereka tertata rapi seperti mesin yang sudah terlatih bertahun-tahun. Tak heran jika skor akhir 3-0 berpihak pada Mali. Namun yang menarik bukanlah 3 gol itu. Tidak juga soal statistik, taktik, atau kesalahan defensif. Yang menarik adalah apa yang terjadi setelah peluit panjang. Tidak ada pemain Mali yang merayakan kemenangan dengan angkuh. Tidak ada selebrasi liar atau sorakan provokatif. Mereka justru berjalan pelan ke arah pemain Indonesia, menyalami satu persatu dengan penghormatan yang tulus. Dan supporter Indonesia bagaimana? Mereka berdiri, bukan untuk marah, bukan untuk menghujat, tapi untuk menghormati. Mereka tahu, ini bukan soal kalah, ini soal proses, ini soal membangun tim. Dan Mali merasakan itu. Di tribun, tepuk tangan menggema bukan sebagai bentuk kepuasan, tetapi sebagai simbol sportivitas tingkat tertinggi. Banyak pemain Mali yang tertegun, mungkin heran, mungkin kagum. Dan momen yang tak akan dilupakan terjadi setelah itu. Bab 3. Tradisi Indonesia. Lagu penutup yang membuat Mali terdiam. Lampu stadion meredup. Kamera ponsel menyala seperti gugusan bintang. Pemain Indonesia membentuk lingkaran besar. Staf, ofisial, pelatih, semua berkumpul. Lalu suara itu terdengar. Pelan, namun sangat kuat. Tanah airku, tidak kulukakan. Mali tidak menyangka
Mereka menyaksikan supporter yang tetap berdiri tegak, menyanyikan lagu nasional dengan mata berbinar, padahal Indonesia baru saja kalah 3-0. Tidak ada cemoohan, tidak ada ejekan, yang ada hanya kebanggaan. Beberapa pemain Mali merekam momen itu dengan ponsel mereka. Beberapa menunduk, beberapa tersenyum kagum. Bagi mereka ini bukan lagu biasa, ini pengalaman spiritual. Supporter Indonesia tidak hanya menyanyikan lagu untuk negeri sendiri, tapi juga untuk siapapun yang berada di stadion, termasuk para pemain Mali. Malam itu, sesuatu berubah. Hubungan itu lahir, sebuah rasa hormat yang tidak dibuat-buat. Bab 4. Laga kedua bukan sekadar rematch, ini sudah menjadi cerita dua bangsa. Hari laga kedua tiba, dan suasana terasa jauh lebih cair. Pemain Mali lebih banyak bercanda dengan staf lokal. Jurnalis Indonesia disapa hangat, supporter diperlakukan bak saudara jauh. Dalam satu cuplikan yang viral di TikTok, seorang pemain Mali tersenyum lebar sambil berkata, "Terima kasih coach, merci, merci, assalamualaikum." Dan tentu saja hadirnya legenda sepak bola Afrika yang juga legenda Liga Indonesia Momodou Konate membuat semuanya semakin akrab. Ia berbicara dengan pemain Mali dalam bahasa mereka, lalu berpindah ke bahasa Indonesia, menyatukan dua dunia tanpa paksaan. Di lapangan, cerita berubah. Indonesia tampil lebih berani, lebih agresif, dan jauh lebih percaya diri. Dengan transisi cepat dan perubahan formasi, skuad Garuda Muda mengejutkan Mali. Skor akhir 2-2 terasa seperti hadiah untuk kerja keras dua tim. Namun lagi-lagi, yang menarik bukan hasilnya. Karena setelah peluit panjang, apa yang terjadi benar-benar menggugah. Pemain Mali merangkul pemain Indonesia satu persatu. Pelukan, jabat tangan, tawa kecil, semua terekam kamera. Bahkan dalam satu momen yang viral, seorang pemain Mali mencium logo Garuda di jersey yang baru saja dia tukar, murni sebagai bentuk penghormatan. Batas antara lawan dan sahabat, malam itu, garis itu benar-benar hilang. Bab 5. Dua figur Mali yang mencuri hati Indonesia, Kanouté dan Sékou Koné. Dari skuad Mali, dua nama mencuri perhatian publik Indonesia. Pertama, Frédéric Kanouté, legenda Sevilla dan ikon sepak bola Afrika. Gesturnya tenang, senyumnya lembut, dan cara ia membungkuk sedikit saat menyapa supporter Indonesia membuat banyak orang langsung jatuh hati. Kedua, Sékou Koné, wonderkid Manchester United yang baru berusia belasan tahun. Saat seorang supporter memberikan oleh-oleh lokal, ia tersenyum lebar seperti anak kecil mendapatkan hadiah ulang tahun. Beberapa media Inggris bahkan menulis bahwa Koné pulang ke Manchester dengan membawa satu cerita besar, bahwa sambutan Indonesia adalah pengalaman yang unforgettable. Baginya ini bukan sekadar debut internasional, ini perjalanan hidup. Ini cara baru memahami sepak bola. Bab 6. Fousseyni Diawara, pelatih Mali yang jatuh cinta pada Indonesia dan nasi goreng. Pelatih Mali U22 Fousseyni Diawara menjadi sosok yang banyak dipuji. Dalam wawancara usai laga, ia menyebut bahwa supporter Indonesia memiliki spirit yang sangat positif dan penuh hormat. Ia bahkan mengatakan, "Beberapa pemain kami ingin kembali ke Indonesia untuk liburan." Dan bagian yang membuat netizen tersenyum, Diawara tegas mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada nasi goreng. Simple but delicious, katanya. Namun lebih dari itu, Diawara memberikan kritik membangun untuk Indonesia dengan cara yang elegan dan bersahabat. Kritik yang didengarkan bukan dilawan. Kritik yang justru menunjukkan bahwa Mali menghormati kita. Bab 7. Ivar Jenner, kapten Garuda Muda yang tidak ingin menunggu takdir. Di sisi Indonesia, perhatian supporter kini mengarah pada satu sosok, Ivar Jenner. Dengan ban kapten di lengannya, ia semakin menunjukkan kematangan. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan dua hal penting. Ia sangat ingin membela Indonesia di SEA Games. Ia tidak akan memperpanjang kontraknya dengan klubnya saat ini. My situation is no different. I don't extend my contract because I want to focus on Indonesia. Sebuah pernyataan yang membuat supporter merasa Ivar tidak hanya sekadar pemain naturalisasi. Ia adalah bagian dari Garuda, bagian dari rumah ini. Epilog, 2 laga tapi sejuta makna. 2 laga ini pada awalnya hanya dijadwalkan sebagai uji coba, sebuah persiapan, hanya formalitas. Namun akhirnya, kedua negara pulang dengan sesuatu yang jauh lebih besar.
Mali pulang dengan cerita tentang supporter yang bernyanyi meskipun kalah. Mali pulang dengan cerita tentang sambutan ramah yang sulit dipercaya. Mali pulang dengan cerita tentang suasana stadion yang tidak ada duanya. Mali pulang dengan rasa hormat yang tumbuh dari hati. Dan seperti yang banyak orang bilang, ini bukan lagi sekadar uji coba. Ini adalah kisah. Ini adalah hubungan. Ini adalah sepak bola dalam bentuk paling murni. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate